wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi bab 7 yaitu Internet Gateway. Jadi konsep gateway itu menjadi router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing pada klien. Sehingga jika kita rangkumkan bahwasanya network environment kita bisa akses internet baik sisi router maupun sisi klien. Jadi kita bisa langsung saja buka PNetLab. Lalu di sini biarkan mikrotiknya mati saja. Saya akan merename namanya router ini menjadi router saya saja yaitu RP Strip Xavier. Kemudian di sini saya save. Lalu di sini saya akan menambahkan perangkat switch. Caranya dengan kalian klik kanan, lalu pilih yang node ini. Dan di sini kalian pilih yang Cisco IOL ini. Di sini name-nya saya akan berikan switch Cisco saja. Switch Cisco saja. Kemudian untuk icon atau tampilannya di sini kita bisa cari saja switch. Dan pilih yang ini ikonnya. Lalu di sini kita memakai yang layar 2. Setelah itu untuk yang Ethernet kalian bisa pilih 2 karena agar portnya itu menjadi ada 8. Kemudian setelah itu kita save saja. Jadi seperti ini tampilannya. Setelah itu kita juga akan menambahkan PC. Caranya dengan klik kanan, kemudian pilih yang ini. Kemudian kita pilih yang virtual PC. Nah, di sini kita isi 5 karena kita membutuhkan 5. Kemudian di sini langsung saja kita save. Jadi nanti di sini otomatis sudah ada 5 PC atau 5 klien. Karena ini langsung meloncat ke 3 lalu 4, 5, 6, 7. Kita ganti saja di sini, kita rename. Ini menjadi PC 1. Kemudian ganti juga PC yang seterusnya. Lalu di sini kita sambungkan saja kabelannya. Kita save. Lalu sambungkan juga switch-nya ke komputer-komputer atau klien di bawahnya. Oke, jika sudah tersambung semua kabelnya, maka di sini sudah jadi topologinya. Kalian bisa rapihkan saja sesuai keinginan kalian. Lalu kita masuk materi kedua, yaitu membahas tentang tahapan konfigurasi Internet Gateway. Kita perlu mengetahui tahapan apa saja sih yang dibutuhkan dalam mengkonfigurasi Internet Gateway di mikrotik kita. Lalu kita perlu mengetahui tahap-tahapnya yang perlu dilakukan dalam mempraktekkan konfigurasi tersebut. Jadi kita akan menggunakan topologi yang tadi. Kita akan menggunakan topologi yang ini.
Nah, konfigurasi gateway memiliki beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, di situ ada konfigurasi WAN. Nah, WAN itu kepanjangan dari Wide Area Network. Jadi, dia cangkupannya dari router ke ISP. Kemudian, tahapan kedua konfigurasi LAN. Nah, kan kepanjangannya yaitu Local Area Network. Jadi, dia cangkupannya dari router mikrotik ke klien yang ada. Kemudian, yang ketiga di sini ada NAT. NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation, yaitu fungsinya meng-translate IP address private menjadi public. Jadi, di WAN ini kita akan konfigurasi DHCP client. Dan untuk konfigurasi LAN, kita fokuskan yaitu dari koneksi router ke klien yang ada. Jadi, nantinya kita akan konfigurasi IP address, kemudian akan konfigurasi yang namanya DHCP server juga. Dan untuk konfigurasi NAT, nantinya kita akan melakukan pemilihan change, lalu pemilihan out interface, dan yang selanjutnya kita akan melakukan pemilihan action pada konfigurasi. Jadi seperti itu ya tahapan-tahapan yang ada pada konfigurasi internet gateway di internet kita nanti. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tahapan konfigurasi internet pada router kita, yaitu ada WAN, LAN, dan juga ada NAT. Nah, pada materi kali ini, kita akan membahas yang WAN-nya. Nah, apa sih yang dimaksud WAN itu? WAN merupakan Wide Area Network, yaitu koneksi antara router mikrotik dengan ISP penyedia internet. Untuk konfigurasi WAN, terdapat dua cara metode yang bisa kita lakukan, yaitu menggunakan DHCP client dan juga manual. Perbedaan dari keduanya adalah jika kita melakukan konfigurasi WAN dengan DHCP client, itu apabila ISP-nya menyediakan DHCP server, maka ketika mikrotik dikonfigurasi, DHCP client akan mendapatkan IP address secara otomatis. Dan apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka tentunya mikrotik tidak akan mendapatkan IP address. Oleh karena itu, kita perlu konfigurasi WAN secara manual saja. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang konfigurasi WAN dengan cara DHCP client, baik itu konsep ataupun juga praktik konfigurasinya melalui CLI maupun Winbox. Kita nyalakan terlebih dahulu di sini mikrotiknya. Nah, karena kita sudah menetapkan user untuk mengkonfigurasinya, maka nanti ke depannya kita menggunakan user yang sudah kita buat saja. Kita buka saja di sini mikrotiknya dengan tab 2 kali. Di sini kita login menggunakan nama kita, terus passwordnya apa kalian masukin saja. Nah, DHCP client itu dilakukan apabila menemukan ISP yang menyediakan DHCP server. Jadi, yang bertindak sebagai DHCP server itu ISP, dan yang bertindak sebagai DHCP client itu merupakan mikrotik, sehingga nanti mikrotik bisa mendapatkan IP address secara otomatis dari hak penyedia internet, yaitu ISP. Dan ketika ISP-nya tidak menyediakan DHCP server, maka kita perlu mengkonfigurasinya secara manual. Nah, parameter yang akan kita dapatkan dari konfigurasi DHCP itu ada 3, yaitu IP address, DNS, dan juga ada default gateway.
Nah, pada terminal ini, by default itu sudah terkonfigurasi dengan DHCP client. Bisa kita cek di sini dengan ketikan IP DHCP strip client lalu print. Nah, maka di sini terdapat IP yaitu 192.168.17.148. Jadi, IP ini bisa kita gunakan untuk koneksi dengan Winbox. Tetapi, andaikan Mikrotik kita belum terkonfigurasi DHCP client, tapi si ESP-nya menyediakan DHCP server, kita akan praktekkan sekarang. Kita bisa hapus IP DHCP client-nya terlebih dahulu dengan masuk dulu ke IP DHCP client. Lalu misalkan di sini kita print detail, kita bisa mengetahui bahwasanya kita tadi menyinggung terkait parameter bahwa kita mendapatkan gateway DNS dan juga IP address. Nah, di sini kalian catat yang primary DNS-nya. Itu ini ya. Sekarang kita akan hapus terlebih dahulu IP DHCP-nya karena ia berada di nomor 0. Di nomor 0 ini maka bisa kita ketikkan saja remove number 0 atau 0. Kita enter. Jika di sini kita print dan kita cek kembali, maka di sini IP-nya sudah tidak ada, tidak seperti yang sebelumnya. Lalu kita kembali ke menu awal dengan slice. Lalu jika kita ketikkan IP address print, maka sudah tidak ada Ethernet 1-nya, tetapi hanya ada Ethernet 2. Lalu kita akan cek interface-nya dengan interface print. Nah, di sini kita memiliki 4 interface pada Mikrotik. Nah, di sini kita fokuskan pada konfigurasi DHCP client pada Ethernet yang pertama, yang mengarah ke ISP. Kita bisa ketikkan perintah IP DHCP client, lalu kita di sini disable-nya sama dengan no saja agar aman. Maaf, jadi di sini saya kurang memberikan tulisan Ether 1. Nah, jika kita enter ke IP address print, maka di sini IP dari Ether 1-nya sudah ada. Untuk detailnya, kalian bisa cek dengan IP DHCP client print detail. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita mendapatkan parameter gateway, lalu DNS, dan juga IP address. Jadi, ini merupakan konfigurasi DHCP client secara CLI. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menggunakan Winbox. Kalian bisa buka Winbox-nya. Lalu di sini kita masuk saja menggunakan MAC address. Lalu di sini kita masukkan ke loginnya yaitu Sevilla atau user kalian, lalu masukkan passwordnya dan connect. Untuk menu DHCP client, kalian bisa buka yang IP, lalu ke DHCP client. Nah, di sini ada IP address yang kita dapatkan dari konfigurasi secara CLI yang tadi. Di sini kita hapus saja dengan klik yang min ini. Kemudian untuk menambahkannya lagi, kalian bisa klik yang plus. Untuk Ethernet, yang
kalian pilih yang mengarah ke ISP, yaitu Ether 1. Dan di sini DNS-nya dan MTP-nya kita checklist saja. Kemudian kita apply. Maka jika di sini kita buka status, IP address gateway DHCP servernya sudah ada. Kemudian di sini kita oke saja. Dan ini cara bagaimana konfigurasi WAN dengan cara DHCP client. Simpulnya, ketika kita mengkonfigurasi dengan cara DHCP client, maka yang akan kita dapatkan itu IP address, lalu DNS yang artinya kita bisa ping 888 dan juga default gateway yang artinya kita bisa ping ke Google Internet. Kalian bisa coba saja dengan masuk ke new terminal. Di sini kita coba ping 88. Maka di sini bisa ya. Kita coba dengan ping ke google.com. Nah, maka di sini juga ping ke google.com-nya akan berhasil. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi WAN dengan metode manual. Ketika kita konfigurasi secara manual, syaratnya yaitu ISP tidak menyediakan DHCP server kepada MikroTik. Di sini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu ada terminal dan juga bisa menggunakan Winbox. Yang pertama kita akan mencoba di terminal terlebih dahulu. Di sini kalian ketikkan saja IP address print yang nantinya kita akan hapus, yaitu yang 192.168.17 ini atau yang Ether 1. Kita masuk dulu ke IP DHCP client-nya. Kemudian kita print. Dia berada di number 0 ya atau 0. Kita bisa hapus IP address dari nomor tersebut dengan perintah. Dan jika kita cek lagi di sini, maka sekarang IP-nya sudah tidak ada. Kita kembali dengan menggunakan slice, kembali ke menu utama. Lalu kita cek gateway-nya dengan ini sudah tidak ada ya yang 000-nya. Sekarang kita cek DNS-nya dengan Nah, maka di sini juga sudah tidak ada IP DNS-nya. Jika di sini kita cek IP address, maka di sini IP dari Ether 1-nya masih ada. Di sini bisa kita remove saja dengan masuk ke IP address. Kemudian di sini kita berikan perintah remove number, karena yang mau kita hapus Ethernet 1 jadi number 1 atau number 1. Terus jika kita keluar dulu, lalu kita cek lagi, maka di sini IP dari Ether 2-nya sudah tidak ada. Untuk menambahkannya kembali, kalian bisa ketikkan yaitu Ether 1. Kita enter. Jika di sini kita cek lagi, maka sekarang Ether 1-nya sudah ada. Kemudian kita cek dengan ping ke ISP-nya. Maka di sini bisa ya, pingnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi default gateway. Kita bisa cek dulu IP root print
Maka di sini gateway-nya tidak ada ya. Kita bisa tambahkan IP root-nya dengan perintah yang tadi, yaitu 192.168.17.136, yaitu IP ISP-nya. Lalu kita enter. Kita lakukan IP router pin lagi. Maka di sini sudah ada gateway-nya yang 000. Di sini kita bisa coba ping ke 888. Maka di sini pingnya sudah bisa ya, atau sudah berhasil. Kita lanjut ke konfigurasi DNS. Kita bisa lihat IP DNS dulu. Nah, di sini belum ada, kita tambahkan secara manual, yaitu dengan IP DNS set server. Kemudian kita tambahkan dengan IP DNS set server 8.8.8.8. Lalu kita cek kembali. Maka di sini sudah ada, yaitu 8.8.8.8. Kita bisa lakukan ping Google untuk mencobanya apakah berhasil. Maka bisa dilihat ya, sudah berhasil pingnya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi LAN. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien. Dan kita juga akan konfigurasi DHCP server. Jadi yang dimaksud dengan DHCP server adalah laptop atau PC yang terhubung ke mikrotik kita. Yang akan mendapatkan IP secara otomatis dan hubungan antara mikrotik dan juga ISP sebagai DHCP klien. Mikrotik mendapatkan IP otomatis dari ISP yang akan tetapi hubungan mikrotik dan klien nanti mikrotik akan bertindak seperti server dan dia bertugas memberikan IP address kepada klien. Langsung saja di sini kita praktekkan, tetapi sebelum itu kita nyalakan semua yang ada di topologi ini. Untuk yang pertama, kalian bisa mengkonfigurasi IP address. Kalian bisa buka yang IP, lalu klik yang addresses. Nah, yang mengarah ke klien itu kan Ether 2. Jadi di sini bisa kita tambahkan IP. Yang ini bisa kita hapus saja dengan min. Lalu kita tambahkan lagi. Di sini IP-nya 192.168.19 misalkan .1/24. Kemudian di sini interface-nya yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2. Setelah itu kita apply saja. Di sini sudah ada networknya dan kita oke. Nah, jadi konfigurasi IP address-nya sudah selesai. Sekarang kita akan beralih ke konfigurasi DHCP server. Kalian buka yang IP, lalu pilih yang DHCP server. Kemudian buka yang DHCP setup. Dan di sini interface-nya kalian pilih yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2. Kemudian next.
Kemudian kita pastikan semuanya benar dan sesuai saja. Maka di sini kita next saja. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP servernya. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan melihat apakah kliennya sudah mendapatkan IP secara otomatis atau belum. Dengan buka PC-nya, di sini kita ketikkan show IP. Maka di sini IP-nya belum ada. Jika belum ada, kita tekan lagi IP DHCP. Di sini tampilannya sudah Dora ya, dan di sini juga sudah terdapat IP-nya. Kemudian kita coba pada PC yang lainnya. Seperti tadi, show IP, jika belum ada IP DHCP. Kemudian di sini juga sudah Dora ya, dan sudah ada IP-nya. Di sini juga sudah terdapat IP-nya, sudah terdapat Dora dan IP. Kemudian untuk yang terakhir kita cek juga show IP. Jika belum ada, kita tampilkan dengan IP DHCP. Maka di sini juga sudah Dora dan sudah terdapat IP-nya. Kemudian jika kita di sini coba ping Google, maka di sini hasilnya belum bisa. Karena kita belum melakukan tahap yang ketiga, yaitu NAT. Untuk langkah terakhir, kita akan melakukan konfigurasi NAT. Internet Gateway adalah config. NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation, di mana IP address privat yang dimiliki oleh klien ketika ingin akses internetan, dia akan melewati router. Nah, ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT, sehingga ia bisa akses internet dengan IP public yang dipinjamkan. Di sini kita bisa buka Winbox-nya. Untuk config, kalian bisa buka IP, lalu farewell. Kemudian masuk ke yang NAT. Kemudian di sini kita tambahkan. Untuk chain-nya di sini biarkan saja src NAT. Lalu pada out interface ini kita pilih yang Ether 1. Kemudian kita klik pada bagian action. Nah, di sini action-nya yaitu masquerade. Nah, masquerade itu IP address yang dimiliki oleh klien itu jumlahnya ada 5. Jadi jumlah IP privat ini ketika melewati router MikroTik itu akan ditranslate ke IP public. Diibaratkan menggabungkan kumpulan IP privat, lalu yang dihasilkan nanti menjadi satu, yaitu IP public. Setelah itu di sini kita apply saja dan oke. Lalu di sini kita akan melakukan pengujian pada PC 1 terlebih dahulu. Maka di sini bisa ya berhasil ping-nya. Dan di sini kita juga coba ping google.com. Maka di sini juga ping-nya telah berhasil. Kalian bisa lakukan hal yang sama atau mencobanya kepada PC-PC yang selanjutnya. Jadi pada materi kali ini kita akan mempelajari sebuah trik yang dimana kita bisa melakukan setting hanya pada misalkan VPC satu saja yang bisa internetan lalu yang lain tidak, ataupun sebaliknya. Oke, kita langsung saja.
cek dulu di IP pada PC satunya. Lihat dengan show IP, bisa dilihat di sini IP-nya yaitu 254. Kemudian langsung saja kita buka Winbox-nya. Masih pada tampilan yang sama, kalian bisa klik yang IP, farewell, lalu masuk ke yang NAT ini. Kemudian di sini kita klik saja yang ini. Kemudian di sini untuk SRC address-nya kita isikan dengan IP dari PC satunya, yaitu 192.168.19.254. Kemudian di sini kita apply dan OK. Setelah itu kita akan coba pada PC yang kedua, apakah dia masih bisa internetan. Bisa dilihat di sini sebelumnya dia bisa internetan. Kita coba sekarang apakah masih bisa. Maka di sini dia sudah tidak bisa internetan ya. Kita coba juga ping Google. Pastinya nanti di sini juga tidak akan bisa. Kemudian kita kembali lagi ke Winbox-nya dan masuk lagi ke yang tadi. Jika di sini address-nya kita checklist, lalu kita apply. Lalu kita apply dan OK. Maka nanti di sini hanya IP dari PC 1 yang tidak bisa ping ke internet. Sini kita coba ping 888. Maka di sini tidak bisa ya. Jadi untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi internet gateway pada router MikroTik kita. Dan sebelumnya kita sudah melakukan beberapa trik juga pada farewell NAT sehingga VPC 1 tidak bisa internetan dan sisanya bisa. Untuk itu kita akan kembalikan ke settingan awal dengan masuk ke IP, lalu farewell dan masuk ke NAT. Kemudian klik 2 kali. Di sini checklistnya matikan saja. Dan di sini klik yang tanda panah ke atas agar kosong. Kemudian kita apply dan OK. Maka sekarang di sini semua kliennya sudah bisa internetan kembali. Kemudian di sini kita akan coba mengurutkan IP dari masing-masing kliennya. Misalkan di sini IP-nya 123. Kemudian nanti 24 menjadi 127 misalkan. Jadi kita akan mencoba apakah bisa ini IP-nya berurutan menjadi 123, 124, 125 dan seterusnya. Kita buka kembali kliennya. Kemudian di sini kita show IP. Maka di sini IP-nya tidak ada ya. Kita lakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu IP DHCP. Nah, di sini IP-nya 254 ya. Kita coba pada PC yang kedua. Kemudian di sini IP-nya 253. Kita coba pada PC yang selanjutnya. Kemudian di sini IP-nya 252. Kemudian kita cek pada PC yang kelima. Di sini IP-nya 250. Jadi jika kita ulangi lagi dari PC 1, ini 254,
Kemudian ini 253, PC yang ketiga 252, PC yang keempat 251, dan PC yang kelima itu 250. Maka di sini IP-nya sudah berurutan ya. Kemudian jika kita cek kembali apakah bisa ping ke 888, maka di sini masih bisa untuk tersambung ke internet. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas ARP. ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mapping IP address dengan MAC address. Jadi cara kerja ARP yaitu misalkan pada PC3 ingin melakukan koneksi ke internet, maka nanti ARP-nya akan dicatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat di bagian ARP table, di mana ARP itu dicatat ketika ada sesuatu paket yang masuk ke router, baik masuk ke Ether 2 ataupun Ether 1. Jadi, ARP dicatat ketika ada sesuatu paket masuk ke router ataupun keluar dari router. Di sini bisa kita coba ya. Sebelumnya kita akan buka Winbox terlebih dahulu. Di sini kita buka Winbox-nya. Kemudian buka yang IP, lalu ARP di sini. Nah, di sini sudah ada beberapa yang telah terlist di sini. Kita akan coba misalkan ping 888 pada PC yang kedua saja. Karena tadi saya setelah melakukan ping 88 pada PC 1 yang IP-nya 254, maka di sini sudah tercatat yaitu IP 254 telah melakukan ping 88 ini. Kemudian jika kita coba lagi menggunakan PC 2 yang IP-nya 253, apakah akan muncul IP-nya? Kita coba ping 888. Kemudian kita cek pada RP di Winbox-nya, maka di sini ada IP-nya yaitu 253. Kemudian kita akan coba melakukan ping di router itu sendiri. Misalkan kita buka terminal di sini dan kita akan melakukan ping juga. Maka kita cek lagi apakah terlist di sini. Nah, ini juga terlist ya.